Untuk berlangganan video ini, silakan like, comment, and subscribe. Dan ingat, subscribe itu ibadah. Dokter muda kita, insya Allah target tahun ini tidak hanya dokter tapi mudah-mudahan bisa profesor juga. Ini kepala sekolah kita yang bertugas di unit yang baru di SMA Nusantara Plus. Semangat Pak Arif. Semangat. Oke. Mantap. Ada pesan-pesan buat teman-teman? Ya, melalui pelantikan pimpinan di Yayasan Aldiana Nusantara dan Yayasan Pendidikan Geraha Ganesha ini, kita harapkan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang bisa menciptakan suatu kreativitas sehingga menjembatani satu organisasi lebih mampu, lebih maju, dan lebih sukses. Amin. Merdeka. Mantap. Ayo Pak Ustadz, ini Ustadz Bahrozi. Saya cuma memberikan pesan semangat berinovasi dan semangat untuk bagaimana sebuah siswa yang menuju. Yang selanjutnya adalah upaya PR kita adalah meningkatkan jumlah siswa. Ya, luar biasa mantap. Kalau kualitas mah sudah nggak usah diragukan. Ini Ustadz ya. Oke. Ini kepala sekolah SMK Nusantara 2, kemudian ini kepala sekolah SMK Nusantara 1 yang baru. Ayo Pak, sapa-sapa dulu. Hai. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan Yayasan Aldiana Nusantara untuk 4 unit sekolah itu dikembangkan manajemen kolegial kolektif. Artinya tidak bisa satu orang itu mampu mencapai prestasi tertinggi kecuali didukung oleh seluruh SDM yang ada di tersebut dan juga bersinergi dengan unit. Itulah ya. Pesan buat teman-teman yang ada di SMK 1 Pak. Oke, tetap semangat, tingkatkan kualitas, kita menuju peningkatan kualitas. Mantap. Nasional, internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita mulai. Oke, sekian. Acara keempat, sambutan sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh pendiri Yayasan Aldiana Nusantara sekaligus Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Geraha Ganesha kepada Bapak Haji Alimuddin Al-Hutar. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pengawas, pada beberapa hari yang lalu, seharian beliau mendampingi Yayasan Pendidikan Yayasan Aldiana Nusantara dalam rangka seleksi kepala sekolah, 4 kepala sekolah di lingkungan Yayasan Aldiana Nusantara. Pengurus Yayasan Aldiana Nusantara Ibu Rosdiana Sarudin MPD, Ketua IPTH Bapak Fahri SH dan MPD yang saya hormati, Profesor Bapak Profesor Dr. Muhammad Said selaku Ketua SDI Ganesha yang kami hormati, para Ketua Unit Bapak Dr. Adi Firdaus, Bapak Ibu Putih Herawati, Bapak Tony dalam perjalanan, kepala sekolah SMA Nusantara 1 Bapak Kandidat Dr. Muhammad Arif, ada kepala sekolah SMK Nusantara, SMP Nusantara Plus sudah dengan urutan kelahiran. Ya, yang saya hormati Bapak Gazalba MM, dan Pak Barozi SEMM, kepala sekolah SMK Nusantara 2, dan kepala sekolah SMA terbalik ya. Ya, kepala sekolah SMK Nusantara 1 yaitu Pak Rasudin. Berdiri, diri Pak. Ya, luar biasa, mantap. Kepala sekolah SMP Nusantara Plus 2 Saya, Pak. Gazalba. Bapak Kepala Sekolah SMK Nusantara 2 Bapak Bahrozi Al-Batawi. Bapak Kandidat Dr. M. Arif Nur, Kepala Sekolah SMA Nusantara Plus. Ya. Sebelum hadirin yang tidak dapat saya sebut nama satu persatu, alhamdulillah saya sangat bersyukur hari ini. Saya sengaja keluar dari garis depan. Saya sengaja mengambil posisi sendiri. Artinya saya harus siap-siap mundur dari dua yayasan ini. Saya serahkan kepada generasi saya, yaitu Mahdia Aldiana, Mahdia Aldiana, Syarif Hidayatullah, Muhammad Iqbal masih berjalan agak masih tadi. Saya dudukkan di samping pengawas. Udah ada Pak. Sahabat. Udah ada Pak. Hujan Najwa tidak hadir karena ada baru kelas 1 SMA, tapi dia insya Allah. Insya Allah dua yayasan ini tetap mengembangkan amanahnya untuk anak bangsa, khususnya wilayah Tangerang Selatan. Mungkin ini sejarah baru, pelantikan bersama. Mohon maaf Prof, saya agak lama dikit ya. Sekalipun tidak ada konsep, insya Allah saya mantap. Mungkin agak lama dikit, makanya saya tidak tertunda rapat ini, pertemuan ini jam 9, tetap dilanjutkan selesai jam 11. Habis itu jam 11 sampai jam 12 mungkin ada lama-lama, kemudian begitu azan kita langsung. Jadi ini kita biasakan
Alhamdulillah pada masa Dr. Said mudah-mudahan bisa mewarnai perjuangan kita. Amin. Saya ulangi, ini adalah pelantikan secara baru di dua yayasan. Pelantikan bersama Yayasan Aldiana Nusantara yang sudah berusia kurang lebih 95/2001, berapa tahun itu? 26 tahun. Kemarin milad ke 26 tahun. Dan insya Allah Yayasan Pendidikan Geraha Ganesha per Januari, per tanggal 2 Januari 2022 atau 23 Pak Fahri, ya, akan memasuki usia ke-30. Jadi antara Yayasan Aldiana dan Yayasan Pendidikan Geraha Ganesha saling bersinergi untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka mencerdaskan anak bangsa menuju alumni yang berakhlak luhur. Itu visi Yayasan Aldiana Nusantara dan dilanjutkan dengan Yayasan Pendidikan. Mengapa saya pelantikan bersama? Karena ada reshuffle bersama. Yang direshuffle bukan hanya STI Ganesha, bukan hanya pimpinan yayasan, pimpinan sekolah di lingkungan Yayasan Aldiana Nusantara, tapi Yayasan Aldiana juga dan Yayasan Pendidikan Geraha Ganesha pun direshuffle. Yang pertama, Ananda Syarif Hidayatullah berdasarkan SK Menteri Maret 2021 bahwa yayasan tidak boleh rangkap jabatan di lembaga institusi, baik di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah di bawah naungan yayasan tersebut. Maka Ketua Yayasan Pendidikan Geraha Ganesha yang diketuai oleh Ananda Syarif Hidayatullah harus mengundurkan diri karena beliau masih menimba ilmu pengetahuan di institusi. Ya. Maka beliau per Maret harus mengundurkan diri dalam rangka menimba ilmu jabatan di STI Ganesha sebagai Waket 3 yang masa periode yang lalu sebagai Waket 2 dan merangkap Kaprodi Akuntansi karena kebetulan beliau dosen tetap di Prodi Akuntansi. Latar belakangnya sarjana komputer akuntansi ditambah sebagai sarjana manajemen SN di lingkungan STI Ganesha. Itu yang pertama. Digantikan oleh Ananda Dr. Fahria. Jadi segala surat-surat yang keluar baik kepada pemerintah Tangsel maupun kepada wilayah DKI dan Indonesia pada umumnya, surat-surat yang keluar ke IKI dan kemana saja itu tidak lagi ditandatangani oleh Pak Syarif termasuk SK pimpinan, tapi ditandatangani oleh Dr. Fahria yang hari ini izin berhalangan hadir. Dan otomatis saya sebagai pembina, ya, Ibu Fatia, Ibu Dr. Fahria sebagai ketua, dilengkapi dengan Ibu Rosdiana, dilengkapi dengan Ibu Fatia Aldiana dan Muhammad Iqbal serta Najwa Sakina Aldiana. Jadi satu reshuffle. Kemudian di Yayasan Aldiana Nusantara reshuffle satu orang, Ananda Fatia Aldiana, karena tidak boleh merangkap sebagai kabit, ya, atau sebagai apa saja, tidak boleh rangkap jabatan, maka beliau mengundurkan diri dari Yayasan Aldiana Nusantara
tidak ada penggantinya karena ketua BPH langsung ditangani oleh Ibu Rusdiana. Saya sebagai pembina tidak ada perubahan, hanya satu. Hari ini tidak dilantik karena perubahan struktur yayasan ditangani oleh notaris. Nah, notaris hari ini berhalangan datang, nanti kami berhadapan. Minggu depan akan menghadapkan pengurus baru ke notaris di wilayah Tangsel. Jadi mohon maaf, notaris kita tidak bisa datang hari ini karena Kemudian kesempatan ini saya ingin menyapa para semua saya dari Yayasan Al-Adiana Nusantara, Bapak Dr. Rasulullah Kadir, Kepala SMK Nusantara. Lagi di bawah, Pak. Lagi di bawah, Prof. Oh, ada, Prof. Bapak Yazilda, Siap, ada, Prof. kemudian Bapak selaku kepala sekolah SMK Kesehatan, kemudian Bapak Dr. Muhammad Arifin dan Bapak saya Yes, mantap. mungkin kalau tidak bisa membantu diskusi kalian, mungkin kalian bisa pakai supaya bagaimana bisa menjadi prosesnya bersama dengan Pak Kapolri. Berdiri, Pak Nyoman. Berdiri lah, berdiri. Yes, mantap. Terima kasih Pak Kapolri, saya bangga Anda sudah jadi ketua. Ketika saya jadi guru di eksternal, program saya hanya satu. Bagaimana membuat Pak Joni jadi dokter, dia dari saya menjadi dokter baru. Yes. Jadi ada misi yang tersebut ini. Insya Allah kalau lama lagi saudara kita Pak Zubair Hazra, Pak Zubair. Diri, Pak Zubair. Zubair kemarin Pak Zubair Diri. datang di sini. Datang Pak. Ya, saya harus ke kedua Universitas Negeri Jakarta datang ke kantor saya. Di sini diulang Indonesia. Saya sudah katakan bahwa itu Pak Zubair supaya sebenarnya kuat. Artinya gerakan-gerakan yang saya lakukan dalam rangka memperkuat konstitusi itu saya lakukan dengan cara saya, dengan jaminan yang saya miliki atau dengan kekuatan sahabat-sahabat saya yang bersama dengan saya siap membantu. Karena itu Pak Zubair harus selalu optimis, harus semangat. Saya katakan kepada Pak Zubair dan semua kita, kalau future is in our hand, maka masyarakat kita ada di tangan kita. Saya buat apapun seorang pimpinan di organisasi, kalau di bawah tidak merespon secara serius, maka tidak akan terjadi perubahan. Saya yakin saya harus serius. Kemudian para senior dari jajaran Yayasan Al-Adiana Nusantara, saya juga ingin menyapa ketua Yayasan baru, Yayasan
selamat atas kegiatan kita mudah-mudahan kita bisa bersama-sama membantu di Indonesia dan bisa bersama-sama bisa kemudian Muhammad Iqbal Perkasa, luar biasa saya jadi konsentrasi dan juga kita sudah kemajuan bangsa lewat dua yayasan ini tidak main-main. Maka saya katakan bahwa YCBD dan JAN adalah dua agen pembangunan nasional Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa ini, dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan pembangunan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dalam masyarakat dan secara ekonomi telah mampu membangun menyerap lapangan kerja, tenaga kerja bagi banyak sekali orang. Jadi manfaat yang sangat luar biasa dan sebaik bagi manusia adalah mereka yang bermanfaat. Kemudian wakil ketua satu bersama Pak Antoni, saya ingin menyampaikan bahwa ada pertarungan yang sangat besar ketika saya harus menghadirkan tapi saya percaya Ibu Siti Nursana sudah 3 tahun bersama saya tenaga di luar negeri dan minta Ibu Siti membantu presentasi bapak-bapak dari sosial investasi tenaga S2 satu mereka banyak yang Pak Tommy saya mengerti dan saya tahu sepakat bahwa kita pernah membangun program studi ekonomi syariah di Universitas keberhasilan di masa lalu itu harus dicampur di sini. Walaupun tidak semua orang percaya bahwa sukses di satu tempat itu bisa menjalankan kesehatan orang. Tapi kalau kita berangkat benar-benar tentu berbuat dan membantu, saya percaya kesulitan itu Allah akan membukakan jalan lebih mudah. Tinggal lagi bagaimana hal ini kita mereset niat kita masing-masing bahwa di sini kita memiliki satu tujuan yang sama, yang positif. Pak Tommy, Pak Gajari, Pak Syarif, tidak dua, Pak Adi Firdaus, Pak Fahri, kita punya satu tujuan yang sama. Tidak ada dua tujuan di sini, hanya ada satu tujuan. Tujuan kita adalah dari Ibrahim Setia dan Isa Jakarta, dari sekolah tinggi berubah transformasi menjadi institusi, dan apa yang lebih lagi adalah Universitas Ganesha Nusantara. Jadi kalau ada yang kita musuh pimpinan itu adalah tujuan di sini, mohon maaf sekali bukan tempatnya di sini membawa misi yang tidak. Sekali lagi saya katakan di sini bukan tempatnya untuk membawa misi dan tujuan pribadi dan apalagi kelompok yang bisa membuat kehidupan kita berkepanjangan. Silakan mikir kalau ada tujuan seperti itu. Saya tidak bisa tolerir kalau harus terjadi, karena itu akan mengganggu. Maka kita semua saya minta hari ini dalam rangka membawa satu amanah yang besar di pundak kita bersama. Seperti tadi Bapak Pembina telah mengatakan kepada kita, tugas saya yang paling utama itu adalah bagaimana membuat 5-6 orang berprofesi segera menjadi profesor. Dan itu sangat bisa. Tidak ada yang tidak mungkin, karena sudah 6 orang profesor yang lahir pada saya. Yang terakhir kemarin sudah almarhum
Profesor Dr. Dudung Suara Hakim Agung sudah almarhum Pak Menteri. Itu yang terakhir yang saya sampaikan. Jadi kalau kita sudah ada satu komitmen yang mengikat di sini, ada ikatan batin yang kuat antara saya dan teman-teman para dokter di sini, tidak ada yang mustahil untuk bisa kita lakukan bersama. Sekarang ini bagaimana membangun kebersamaan, ada resonansi batin yang kuat ya Pak. Sebab untuk apa saya berbuat kalau yang saya membangun tidak punya ketulusan? Saya hanya akan menjadi lilin yang bisa menerangi tapi sudah hancur. Maka disinilah komitmen organisasi itu dibutuhkan bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama, bukan tujuan personal, juga bukan tujuan kelompok yang menjadi friksi-friksi yang mencap waktu. Maka hari ini saya sudah pelantikan, saya tidak ingin melihat lagi ada kelompok. Masa lalu itu adalah bagian dari kehidupan. Kita lupakan semua. Lupakan kita mengenang masa lalu. Tapi bagaimana kita belajar dari masa lalu mengenal masa depan yang lebih baik. Ini yang saya harapkan kepada semuanya. Pak Dr. Adi Firdaus, saya percaya, Al-Mukarram Pak Yai, saya percaya bahwa kita bisa bersama. Tugas kita masih berat. Kita harus membuat Setia Ganesha ini punya rekognisi internasional. Ya, dan saya sudah berbicara di Bangladesh, sudah berbicara di Singapura, sudah berbicara di Malaysia. Tapi kalau teman-teman di bawah tidak mau berubah, lelah saya berpikir, lelah saya berjuang. Ini yang tidak akan pernah memberikan dorongan yang maksimal dan kita akan terpecah. Tapi saya percaya ini tidak akan terulang lagi. Itu masa lalu kita. Ya. Masa lalu kita, Pak Dr. Muhammadullah, Pak Dr. Rendal, Pak Dr. yang lain-lain, mari kita bersama bersinergi dan kita cerahkan mahasiswa kita dengan cara-cara yang beradab, dengan cara-cara yang terjadi transfer of knowledge, transfer of skills, transfer of values. Bagaimana mereka yang tidak bisa itu menjadi bisa menghadirkan kita dalam rangka melakukan transfer pengetahuan, transfer keterampilan, transfer nilai-nilai luhur yang bisa mengangkat nama dan citra Setia Ganesha menjadi sebuah lembaga yang beradab, lembaga pendidikan yang berwibawa, dan lembaga pendidikan yang bisa diperhitungkan oleh perguruan tinggi lain. Kemudian yang berikutnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, alhamdulillah jadi Ibu Herawati, terima kasih telah berjuang keras membangun merintis lembaga sertifikasi profesi. Jadi Ganesha Jakarta saat ini telah memiliki satu organ baru. Organ itu adalah lembaga sertifikasi profesi Ganesha Jakarta. Hari ini sedang dicari dan Presiden Joko Widodo sedang gencar untuk membangun sumber daya manusia. Maka seperti yang saya katakan di Hotel Syahidah ini, bahwa diskusi kami dalam 1 minggu terakhir di Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas itu menyoroti tentang berbagai isu-isu strategis nasional, termasuk sumber daya manusia, bahwa ke depan sumber daya manusia itu harus ditunjukkan handal, kredibel, ditunjukkan dengan adanya certified, ya, tersertifikasi, sertifikasi kompetensi. Maka di sini Setia Ganesha Jakarta nanti kita bisa minta teman-teman di Badan Intelijen Negara ya, untuk bisa ikut sertifikasi di sini. Karena kemarin sudah saya bilang sama kantor Direktur Badan Intelijen Negara, nanti teman-teman kita dari tim diarahkan semua ke LSP Setia Ganesha Jakarta disertifikasi di sini supaya mereka bisa dipangkat. Syarat untuk naik jabatan sekarang harus punya sertifikasi profesi. Maka saya anggap bahwa LSP Setia Ganesha itu adalah bayi kecil yang lahir pada momen, waktu, dan tempat yang sangat strategis sekali.
di mana pemerintah Indonesia sedang gencar membicarakan persoalan-persoalan semua. Yang terakhir dari saya adalah, saya tidak bosan mengingatkan kepada kita, mari kita membangun moderasi kehidupan akademik kita. Moderasi itu mensyaratkan keselarasan. Apa yang kita berikan kepada lembaga dan apa yang lembaga berikan kepada kita. Ini moderasi. Moderasi itu harus kita bangun. Tidak moderasi kalau hanya kita menerima tapi kita tidak memberi. Sama dengan cinta tidak akan pernah terwujud kalau hanya satu pihak, tapi di satu sisi tidak ada sama sekali. Ini kita bangun di kampus kita yang tercinta setia dan bisa Jakarta. Mudah-mudahan ke depan kita dengan kebersamaan, dengan optimisme yang kuat, dengan tekad yang kuat, kita bisa bawa Indonesia Jakarta ke arah yang lebih baik. Dan bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita. Sehat, umur panjang, dan dengan sehat dan umur panjang ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama berbicara di tempat yang mulia. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan dari kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, kerabat, dan mudah-mudahan juga sampai pada kita dan seluruh umat yang hingga kiamat akhir. Yang kami hormati sahabat, dimanapun saya harus menyatakan bahwa Pak Dr. Walidin tahun kala ini adalah sahabat zaman satu linting telah kita bersama sama-sama. Dan kalau kata di TikTok, jangan mau nikah sama PNS, gajinya cuma 4 juta, 5 juta. Bukan ada di TikTok. Bapak Dr. Walidin, pengurus Yayasan Aldiana Nusantara, Yayasan Pendidikan Geraha Indonesia, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Tidak panjang, tidak akan lebar. Karena katanya kalau panjang kasihan ibu-ibu, kalau lebar kasihan bapak-bapak. Saya kalau sampaikan singkat padat. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kepada bapak dan ibu. Yang pertama, sekali waktu Gubernur Banten memanggil kami para pengawas, kemudian bertanya apa yang ingin disampaikan oleh pengawas kepada pemerintah Provinsi Banten. Saya mewakili teman-teman waktu itu. Tidak ada yang ingin kami sampaikan, Pak Gubernur. Saya cuma atau kami cuma ingin menyampaikan bahwa kami ini berbeda dengan pejabat. Kalau pejabat mah biasanya mobilnya plat merah dipakai untuk kepentingan pribadi. Kita ini kendaraan hitam dipakai untuk kepentingan negara. Iya, betul. Jadi kalau pengawas mah kemana-mana bawa motor, bawa mobil itu plat hitam milik pribadi yang namanya sendiri, nggak ada bensin, Pak. Tapi syukur alhamdulillah. Kemudian Pak Gubernur berbicara seperti ini. Ini kira-kira seperti ini bicara. Para pengawas SMA, SMK pada mikir, sebab menurut statistik di Provinsi Banten pengangguran tertinggi itu dipegang oleh SMK. Jadi lulusan SMK ini jadi penganggur, Pak. Lulusan SMA juga sama. Padahal kami di sekolah-sekolah kita nggak di lapangan ya, karena saya ke sekolah nggak ada lapangan. Di sekolah-sekolah sudah dibuatkan demikian rupa berbagai macam program, termasuk yang terakhir ini COE, Center of Excellence, atau PK, sekolah apa pusat keunggulan. SMK itu pusat keunggulan, banyak program. Ya,
Satu hal kaitannya dengan acara hari ini, bapak-bapak yang akan menjabat di SMK Nusantara 1, di SMK Nusantara 2, di SMK Nusantara 2 Kesehatan, kemudian di SMA Nusantara Plus, itu punya tugas yang sangat berat sebenarnya. Bukan sekedar mengantarkan peserta didik yang lulus dan sebagainya, tapi ada semacam begini. Kalau SMK khusus ya, SMK itu namanya kan sekolah masuk kerja gitu ya. Jadi, sekolah kerja. Tetapi statistiknya menyatakan bahwa lulusan SMK ini nganggur. Bahkan pernah sekali waktu wali kota Tangerang Selatan, Bu Airi, pernah menyampaikan di depan DPRD Kota Tangerang Selatan bahwa di akhir masa jabatan saya sebagai wali kota nanti 40% lulusan SMK akan bekerja di bidangnya masing-masing. Sampai sekarang itu tidak tercapai. Karena apa? Ya begitu, Pak. Saya sering kalau di sekolah berbicara lulusan kesehatan itu kan, maaf ya, masalah fisik itu proporsional. Saya sering jalan-jalan ke tempat yang ada paket, yang ada mobilnya, mobil baru, ada payungnya, terus ada apa itu yang berdiri di situ? Cewek cakep, umurnya belasan tahun. Yang Nusantara B, bahwa sebagaimana dimaksud pada poin A di atas, maka dipandang perlu mengangkat Saudari Dr. Anda Haja Rosdiana SE MPD sesuai dengan keahlian dan kemampuannya untuk ditempatkan kepada Yayasan Aliana Nusantara dalam surat keputusan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Ketenagakerjaan. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000. 9. Anggaran dasar Yayasan Aliana Nusantara. Memperhatikan pertimbangan hasil rapat pengurus pada tanggal 30 April 2021 memutuskan menetapkan pertama, mengangkat atas nama Dr. Anda Haja Rosdiana SE MPD jabatan baru Ketua BPH Yayasan Aliana Nusantara. 2. Nama Ramadhani Pardian jabatan Sekretaris BPH Yayasan Aliana Nusantara. 3. Fatia Aliana SPD MPD jabatan lama Koordinator BK Yayasan Aliana Nusantara jabatan baru Kabid Pendidikan dan SDM. 4. Iksan Akbari Siregar SESH jabatan Asisten Yayasan Aliana Nusantara. Ditetapkan Tangerang Selatan 7 Juni 2021 Pembina Yayasan Aliana Nusantara Haji Alimuddin Al-Muntala.
Putusan Yayasan Pendidikan Geraha Ganesha nomor 819 garis miring SK garis miring YPGG garis miring BP garis miring 6 garis miring 2021 tentang pengangkatan pengurus Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Geraha Ganesha masa bakti 2021-2026 tentang pengangkatan pengurus Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Geraha Ganesha masa bakti 2021-2026. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Geraha Ganesha menimbang A. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas yayasan sehari-hari maka perlu diangkat pengurus pelaksana Badan Harian YPGG. B. Bahwa untuk hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Pembina YPGG. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. 2. Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang yayasan. 3. ART Yayasan Pendidikan Geraha Ganesha. 4. Statuta STI Ganesha. Memperhatikan hasil rapat Yayasan Pendidikan Geraha Ganesha tanggal 29 Mei 2001 tentang pengurus Badan Pelaksana Harian YPGG. Memutuskan menetapkan 1. Mengangkat dan menetapkan pengurus Badan Pelaksana Harian YPGG terlampir. 2. Melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan. 3. Pada nama-nama terlampir diberikan honorium sebagaimana ketentuan yang berlaku di YPGG. 4. Biaya yang diperlukan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran tahunan YPGG. 5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. 6. Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. 7. Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Tangerang Selatan 5 Juni 2021. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Geraha Ganesha Haji Alimuddin Al-Fadal. Daftar pengangkatan dan penetapan pengurus Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Geraha Ganesha masa bakti Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha masa bakti 2021 sampai 2023.